Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Pengungsi Mentawai mulai pulang ke rumah masing-masing. Bandar judi togel dibekuk polisi ketika menunggu pelanggan. Malaga, fashion show ala warga Air Bangis. Sebagian besar warga Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, sudah pulang ke rumah masing-masing pada Rabu pagi. Karena menganggap situasi sudah aman, karena tidak ada lagi gempa. Anak-anak juga sudah kembali bersekolah. Walaupun untuk itu, orang tuanya harus mengantar dan menemani mereka. Saat gempa magnitudo 6,4 Senin lalu, para murid sedang berada di dalam kelas. Sebagian warga lainnya masih berada di pengungsian di sebuah bukit di Desa Simalegi. Namun jumlahnya tidak banyak. Diperkirakan tinggal 100 orang saja. Mereka juga dikabarkan akan pulang dalam waktu dekat. Perlu kami informasikan situasi dan kondisi di Kepulauan Mentawai, khususnya Siberut Barat, Desa Simalegi. Dapat kami informasikan bahwa masyarakat mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing dan telah melakukan aktivitas seperti sedia kala, baik anak-anak sudah ke sekolah. Gempa bumi dengan magnitudo 6,4 yang terjadi pada Senin pagi pukul 10:29 waktu Indonesia Barat berlokasi di perairan Mentawai. 4 bangunan rusak, yakni Puskesmas Simalegi mengalami rusak ringan. Sebuah gereja dan bangunan SMP Negeri 3 Simalegi rusak sedang, serta SD Negeri 11 Simalegi rusak berat. Tidak ada korban luka-luka maupun korban jiwa dalam peristiwa gempa bumi ini. Laude Johardia Anse melaporkan dari Mentawai. Situasi saat pembagian. Ratusan warga dari dusun di Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat, menerima bantuan Pemkab Kepulauan Mentawai dan BPBD. Mereka adalah warga yang mengungsi ke bukit selama 3 hari ketika gempa magnitudo 6,4 mengguncang Sumatera Barat yang berpusat di perairan Mentawai. Mereka berasal dari Dusun Bojo, Dusun Limu, dan Dusun Saikoat. Pembagian diatur oleh kepala dusun setempat agar semuanya mendapatkan jatah dengan adil. Warga menerima beras, mie instan, air mineral, ikan kaleng, dan minyak goreng. Terima kasih kepada Pemda yang sudah memberikan kami bantuan yang terdampak gempa atau tsunami, yang bantuannya berupa beras, termi, dan juga kami sangat berterima kasih kepada BNPB. Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk daerah yang mempunyai mitigasi bencana yang bagus di Sumatera Barat. Tak ada korban pada gempa Senin lalu adalah bukti jika warga terlatih menghadapi bencana. Inisiatif warga mengungsi ke perbukitan juga merupakan indikator keberhasilan mitigasi bencana di kabupaten tersebut. Meski gempa susulan telah berkurang intensitasnya, warga diimbau untuk tetap waspada karena rentetan gempa yang terjadi Senin lalu berada di kawasan Megatrust Mentawai dan diyakini mempunyai energi gempa di atas magnitudo 9. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Dedek Supriyadi, sopir truk yang masuk jurang di Sitinjau Lawi pada hari Minggu lalu, ternyata sudah berada di rumahnya di Palembang dalam kondisi selamat. Hal itu diketahui dari penelusuran anggota Basarnas Palembang atas permintaan dari Basarnas Padang.
Pengakuannya, dirinya pingsan saat kejadian dan diselamatkan rekannya hingga dibawa kembali ke rumahnya di Palembang. Namun tak diperoleh keterangan apakah korban meloncat sebelum truknya masuk jurang atau korban merangkak dari dasar jurang menuju jalan raya. Sebelumnya, tim SAR gabungan berjibaku mencari hingga ke dasar jurang dan menelusuri aliran sungai karena diduga korban ikut terjun ke jurang bersama mobilnya atau terlempar keluar ketika truknya masuk ke jurang. Pencarian yang berlangsung 3 hari, tim SAR tak menemukan tanda-tanda keberadaan korban, mulai dari sandal, pakaian, hingga bercak darah. Namun pencarian tetap dilakukan. Tim SAR beranggapan korban terlempar karena pintu mobilnya masih tertutup dan kacanya pecah. Tanda-tanda keberadaan korban itu tidak ada di kendaraan, baik itu bercak darah maupun potongan pakaian yang ada di kendaraan tersebut. Dan juga penyisiran atau SAR yang dilakukan oleh tim gabungan juga luasnya juga sudah cukup. Dan pukul 11:59 kami terima info dari kantor SAR Palembang bahwa korban benar adanya dan dia juga mengaku. Kemudian kondisi korban dalam kondisi sehat walafiat. Karena korban selamat dan berada di daerah lain, pencarian yang berlangsung selama 3 hari itu ditutup tim SAR. Sedangkan bangkai truk naas tersebut dibiarkan di dasar jurang. Alfi melaporkan dari Padang. Warga Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, bergotong royong membangun saluran air di lokasi jalan darurat ruas Jalan Luhuang yang menghubungkan Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam. Pembuatan saluran bertujuan untuk memecah aliran air agar tak mengikis jalan darurat. Pasalnya, jalan sepanjang 40 meter dan lebar 3 meter ini hanya bersifat sementara dan masih berupa jalan tanah. Warga terpaksa badonce karena tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali. Ruas jalan darurat Luhuang ini sudah berfungsi selama 5 hari. Jalur ini sudah bisa dilewati kendaraan. Kalau sebelum jalan rusak ya, setiap hari lewat sini Pak. Waktu jalan rusak Ibu lewat mana? Lewat Kampung Dado. Melingkar ya? Iya. Dengan bisanya dilewati Ibu, ini Ibu senang enggak? Senang Pak. Kalau Pendaduk kan agak jauh Pak. Kalau ke situ lewatnya lebih cepat sampai di sekolah Pak. Yang dibuat sekarang saluran air supaya mematikan air yang langsung ke tanah timbunan. Jadi sekarang ini air udah putus. Dibuatkan itu saluran pemecah sementara. Warga menuntut pemerintah provinsi untuk membangun jembatan permanen di ruas Jalan Luhuang ini tahun depan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.